الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة. Allah menyebutkan kepada kita semua, memberitahukan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang musyrik. Bagaimana mereka ketika mereka keadaannya berada di dunia, ketika mereka kelak akan menghadapi akhirat, haitsu ja'alu lahu andada, di mana mereka telah membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Kan kalau menyembah selain Allah berarti dia memposisikan yang disembah itu kedudukannya sama dengan Allah. Ai amthilah wa nadhara, atau menyerupakan dengan sesuatu sehingga disembah. Ya'budunahum ma'ahu, mereka ini menyembah kepada mereka bersama kedudukannya itu seperti Allah. Wa yuhibbunahum kahubbihi, bahkan mereka mencintai yang disembah itu sebagaimana harusnya mereka mencintai Allah. Wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Wala diddalahu, tidak ada lawan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sepadan dengan Allah. Wala naddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah. Wala syarikalah, wala syarikamah, dan tidak ada yang bisa menyamai Allah, menyerupai Allah. Wa fis sahihaini an Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis sahihain dari Abdullah bin Mas'ud qala, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, dosa besar apa ya Rasulullah? Dosa apa yang paling besar itu ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan, ketika engkau menjadikan Allah memiliki tandingan-tandingan. Wa huwa khalquka, sedangkan Dia Allah yang menciptakan kamu. Lawang yang menciptakan Allah, kok yang disembah itu bukan Allah? Lawang yang menciptakan Allah, kenapa kok tidak minta tolong kepada Allah? Lawang yang menciptakan Allah, kenapa kok tidak bertawakal kepada Allah? Masya Allah. Kadang kita ini menganggap sepele
Makanya kenapa kemudian kita diajari oleh Rasulullah bahwa ketika kita hendak memulai suatu amalan hendaknya melibatkan Allah. Dengan apa? Membaca bismillah. Paket hemat itu. Bismillah. Iya Ustaz, bismillah itu wis masuk kemana-mana itu. Mau berangkat bismillah, terima. Makan bismillah, terima. Iya. Mau buka usaha bismillah, bisa. Masuk rumah bismillah, bisa. Yang penting Allah dilibatkan. Tapi ingat, lek bojo jangan bismillah, Pak. Bismillah. Muka-muka kak konangan. Loh, ya repot ya. Bismillah. Iku tak singit no. Wah, cekak ro tak kowok kok. Enggak boleh. Wah, ini penyalahgunaan wewenang ini, Pak. Bismillah untuk digunakan yang begitu. Jadi karena kita ini diciptakan oleh Allah, gimana perasaan Allah? Ini dalam tanda kutip ya Pak ya. Gimana? Jangan Allah lah kita. Kita ini sudah mendukung, sudah bela-bela, sudah gini. Pas jadi lupa dia. Siapa sampean? Loh, itu mentolo dikepruk ini. Itu manusia coba. Allah ini loh yang segala-galanya gitu ya. Dari kita tidak ada menjadi ada sampai kembali lagi semuanya dijamin oleh Allah. Bayangkan gitu. Gimana perasaan kita kalau misalnya kita yang digitukan? Masya Allah. Sungguh berat ini begini. Makanya ini termasuk dosa yang besar. Allah yang menciptakan, Allah yang menyiapkan semuanya ini. Kok bisa-bisanya menyekutukan Allah, menantang Allah? Ini yang perlu kita pahami, renungkan bersama. Terutama di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ketika kita sudah tidak memiliki daya, sudah lemah, Masya Allah. Ternyata dalam keadaan lemah, lemes, tiba-tiba keinginannya lebih banyak, Pak. Betul, Pak? Pak? Kalau siang itu loh, pas jam 12, habis sholat duhur, sudah panas-panasnya, kita ini sudah lemes-lemesnya, terlentang udah. Keinginannya banyak itu, Pak. Nanti aku tak mangan kolak aku, mari ngono kacang hijau aku. Lupa dia, lupa. Kalau dia itu memiliki keterbatasan. Kadang kita kan lupa semuanya bahwa Allah itu ada tujuan, ada keinginan dari Allah agar supaya kita ini menyadari siapa kita dalam menghambakan diri kepada Allah, agar supaya mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah lah yang mencukupkan kita. Makanya kemudian disampaikan di sini, tidak ada musuh bagi Allah, tidak ada yang bisa menentang Allah. Maka wa qauluhu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi lihat ini Pak, Allah membangga-banggakan orang yang beriman. Di ayat ini Allah membangga-banggakan orang yang beriman. Bagaimana? Walihubbihim lillahi wa tamamu ma'rifatihim. Bagaimana orang yang beriman itu kepada Allah? Mereka begitu mencintai Allah, setiap saat mengingat Allah, setiap saat bersyukur kepada Allah, setiap saat dia menyadari kesalahannya, kekurangannya, dia memohon ampun kepada Allah. Makanya kalau sahur diakhirkan, sahurnya akhirkan. Sebelum sahur sholat, setelah sholat tahajud baca apa? Istighfar.
Jelas itu Al-Quran itu. Allah membangga-banggakan orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini ndak. Sahur jam 1. Wah. Habis subuh tolak. Lha apa Pak? Embo kok moro-moro luwe ya. Ini akibat tidak mengikuti tuntunan ini begini. Jadi sholat dulu, sahurnya agak mepet. Tapi jangan mepet-mepet juga. Gak enak, gak menikmati. Masya Allah. Jadi tujuannya apa? Orang-orang yang beriman ini tujuannya apa? Dia mencintai Allah. Orang yang cinta gak mungkin lupa sama Allah. Namanya cinta. Dia punya dosa, istighfar. Bukan berarti orang yang beriman gak punya dosa. Punya dosa. Tapi dia istighfar, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah. Itu sehari-hari sudah. Iya. Setiap saat, Masya Allah. Kita ini kan dibuat lapar ini agar tahu siapa kita ya. Kalau kita kenyang terus, lupa biasanya. Kita nggak ada yang merasa kurang dalam diri kita. Ya. Tapi ketika lapar, ketika kita tidak mempunyai daya, tidak punya kekuatan, itu, kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Allah yang sebenarnya harus kita puji, bukan kita yang dipuji, Allah yang kita puji. Makanya kemudian di sini disebutkan, maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah dalam susahnya, dalam senangnya. Makanya di ayat yang lain itu siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, mau susah, mau seneng, dasarnya apa? Ingat Allah dia. Masya Allah. Ini orang-orang yang beriman. Jadi dia mencintai Allah karena sadar siapa dia. Dia yang menciptakan adalah Allah. Wa tamami ma'rifati, dan begitu sempurna pengetahuannya tentang Allah. Makanya ketika melihat alam ini, oh Allah. Ketika ada rezeki datang kepadanya, Allah ini. Ketika dia diberi keselamatan, Allah ini. Ketika dia diberi kemudahan, Allah ini. Semua hal dikembalikan lagi kepada Allah. Ini orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh, kemudian tidak menyekutukan Allah. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini orang yang beriman ini. Dia tahu betul bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya orang yang beriman tidak pernah putus asa. Misal, itu kan banyak Pak, di TikTok, di Instagram, di mana-mana itu. Allahu Akbar. Oh, suami istri. Ya suaminya bilang, "Sik Bu, buat ini iki tutu adzan iki." Ditunggu adzan kedua. Iki adzan kedua ono maneh apa enggak? Tiba-tiba ada, Pak. Allahu Akbar. Oh, temen adzan iki. Minum, baru terakhir tes. Nah, ketika seperti itu, kemudian, loh, kadung, ya apa wes, kadung entek Bu.
Kalau keadaan seperti itu, orang yang beriman tahu ini. Apa yang dilakukan? Ya wis apa maneh wong gak sengaja. Wis puasa. Bukan wis maga iki wis kadung ya apa. Wis mesisan. Loh, ini ada kejadian nyata ya. Ada kejadian nyata. Ini baru 1 minggu pas bulan Ramadan. Ada orang enggak sahur dan enggak sholat subuh. Karena enggak ikut pengajian di Al-Furqan. Nah, makanya Al-Furqan ya. Masya Allah. Loh, kejadian ini baru 1 minggu. 1 minggu. Dia enggak sahur, enggak sholat subuh. Apa? Ya kebablasan. Terus cerita. Mana lu lapo? Jam 11 itu. Jam 11 siang mau zuhur. Mana? Aku mau gak sahur. Terus aku poso. Terus subuh gak sholat aku. Loh, sampai saiki. Iya, loh. Wis entek subuhe katanya. Loh, apa terus yang disampaikan? Saiki sholat subuh. Nah, ini kalau orang Al-Furqan jawabannya kayak gini, yakin deh. Jam 11, iya, tapi sholatnya berubah. Sudah enggak menjadi adaan, tapi kodoan. Gitu. Jangan sampai kayak tadi, sudah kadung makan. Loh, ya apa ibu? Wis entek Pak, wis mesisan ae entek no kabeh. Loh. Kalau memang tidak disengaja. Nah, kalau orangnya cari-cari ya susah. Kayak yang di cerita yang lain itu. Ini warung gak ditutup, tutup semuanya ini. Bulan Ramadan gak ditutup. Setelah ditutup, nah, enak, aku pesan. Jadi itu tutup itu biar gak ketahuan ini ya, repot. Ini kan orang yang beriman. Orang yang beriman itu tahu bagaimana Allah. Maksudnya apa? Pesan yang ingin saya sampaikan apa? Walaupun dia telat subuhnya, jam berapapun, ya sholat. Karena Allah tahu. Gimana kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Fadkur rabbaka idza nasita. Maka ingatlah kepada Tuhanmu ketika kamu lupa. Jadi ketika kita lupa kemudian ingat, nah itu waktunya untuk sholat. Jam berapa Pak Ustaz? Jam berapapun. Jadi panjenengan kebablasan nggak sengaja ya, beda ya Pak, nggak sengaja. Lakukan. Kalau bukan di waktunya berarti sudah kodoan. Kalau di waktunya adaan. Itu. Makanya alhamdulillah di Al-Furqan ini banyak kajian, rutin kajian. Jadi insya Allah semoga menambah keimanan, menambah ketakwaan. Jam berapa? Pas. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang begitu mencintai Allah dengan pembuktian-pembuktiannya. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis Pak di kertas. Nanti kalau saya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya cari jawabannya ya. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wadaraji'at fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi famfa'na bibarakatim wa
minal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaih ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين Ya Allah, kami memohon keberkahan Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis yang mulia ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari dosa-dosa mereka seperti arah timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa dari mereka ya Allah, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan air yang dingin, dengan air yang sejuk, sehingga memberikan ketenangan kepada mereka. Ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah di sisimu, muliakanlah kedudukan mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka, berkailah kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon dengan barakah bulan Ramadan, anugerahkanlah kami keluarga yang barakah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkanlah kami ya Allah keturunan putra-putri yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami, keturunan kami, putra-putri kami dengan rahmat-Mu, termasuk dari golongan yang ikhlas, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah membacanya,
menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami dan jamaah kami ya Allah, atau yang menyaksikan kajian ini, yang mendengarkan kajian ini saat ini sedang sakit ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, ringankanlah sakit kami, angkatlah penyakit kami dengan barokah bulan Ramadan ya Allah. Apabila di antara kami saat ini ya Allah menghadapi kesulitan ya Allah, kesusahan ya Allah, ya Rahman, sungguh kami hanya memohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kami, berkahilah kami, berilah kami pertolonganmu ya Allah. Jika urusan kami saat ini sedang tertutup, bukalah untuk kami. Jika urusan kami saat ini sedang sulit, mudahkanlah untuk kami ya Allah. Apabila berat ya Allah, ringankanlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Bagi orang-orang yang saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur. Apabila di antara kami saat ini menghadapi tanggungan hutang ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah menyelesaikannya dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan barokah bulan Ramadan. Maka kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.